Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini Kiai akan mengajak kembali semua para ahli surga untuk belajar bersama dan akan mengkaji bersama. Dan tema kita pada kali ini adalah tentang Isra dan Mi'raj atau cerita Isra dan Mi'raj. Dan mungkin teman-teman para ahli surga sekalian sudah pernah mendengar cerita dan isi dari cerita Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan isinya itu perjalanan Nabi Muhammad yang didampingi oleh malaikat, kemudian dengan menggunakan kendaraan yang disebut buraq. Dan itu menjadi isi cerita dari kitab-kitab selain Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, Kiai akan mencoba mengajak para ahli surga sekalian untuk mencari tahu bagaimana isi Isra Mi'raj di dalam Al-Quran, tanpa menafikan cerita-cerita dari buku-buku atau kitab-kitab di luar Al-Quran. Dan mungkin ini agak sedikit berbeda, tapi kita harus mengetahuinya. Bagaimana isi Isra Mi'raj di dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat mubayyinat, ayat-ayat mufassalat di dalam Al-Quran. Dan untuk mengawalinya teman-teman, mari kita sama-sama membuka surat Al-Isra ayat 1. Teman-teman bisa membukanya di rumah dan Kiai akan membacanya dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan terjemahannya secara seksama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini, kita perhatikan terjemahannya, kita dapat mengambil intisari. Yang pertama intisarinya, menurut pemikiran Kiai pribadi, Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Esensi dari Isra adalah Allah sendiri yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Jadi bukan Allah mengutus Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tapi Allah sendiri yang memperjalankannya. Yang kedua, tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam esensi Mi'raj, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Kalau terjemahannya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi khobarnya atau isi dari beritanya ini adalah bertujuan memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Nabi bukan menerima perintah, tapi Allah ingin memperlihatkan terhadap Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka dari satu ayat ini, kita akan mencoba mencari ayat mubayyinat, ayat penjelasannya, bahkan ayat mufassalat atau ayat perinciannya. Sebenarnya Allah ini menunjukkan apa terhadap Nabi Muhammad? Apa yang akan Allah perlihatkan untuk Nabi Muhammad SAW? Kalau kita perhatikan setiap kata dan kalimatnya, maka Kiai pribadi menemukan
surat An-Najm dari ayat 1 sebagai ayat mubainat atau penjelasan. Bahkan di ayat An-Najm ini kita akan memahami secara detail dan terperinci isi dari surat Al-Isra ayat 1 ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membukanya bersama-sama. Surat An-Najm, kita mulai dari ayat 1. Kiai akan membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Iz yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kita perhatikan terjemahannya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya atau penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita sama-sama membaca terjemahan dari surat An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 18, maka yang kita ingat, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka kata kunci yang memang harus kita cari di ayat mubayyinat, ayat penjelasan, ataupun ayat mufassalat, atau ayat perincian, yaitu Sidratul Muntaha. Maka kita akan menemukan di surat An-Najm ada 2 kata Sidratul Muntaha yang bisa kita temukan. Lalu tujuan diperjalankannya Nabi Muhammad melalui esensi Isra Mi'raj. Apakah menerima perintah atau hanya akan diperlihatkan oleh Allah langsung tanda-tanda kekuasaannya? Maka jawabannya adalah linuriyahu min ayatina. Sekarang kita cari tahu apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Allah memperlihatkan, maka Nabi Muhammad menjadi melihat, bukan menerima perintah. Ini ilmu mantik yang sangat sederhana, yang memang mudah dipahami. Sekarang kita kembali lagi ke ayat pertama. Wan najmi iza hawa, demi bintang yang ketika terbenam, mulai memasuki malam. Kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia akan bercerita dan tidak akan pernah keliru. Tiadalah yang diucapkannya itu adalah menurut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak mengada-ngada. Dan tidak pula menurut saya, atau menurut si A, atau menurut si B. Pasti selalu kata Allah, kata Allah. Makanya di sebagian hadis, sebagian besar hadis, kita akan menemukan Qaulallahu ta'ala, Qaulallahu ta'ala. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Dia ngambil intisari, tidak akan pernah keluar dari isi cerita ayat-ayat Al-Quran. Diajarkan oleh Jibril dengan yang sangat kuat. Gurunya Jibril. Jibril itu tidak pernah menyampaikan selain wahyu. Nanti logika filsafat Quran kita akan berpikir, apakah guru kita menyampaikan seperti Jibril menyampaikan wahyu, atau guru kita lebih banyak menyampaikan selain wahyu. Nanti kita akan mengkaji dari esensi balighu anni walau ayah. Di kesempatan yang akan datang kita akan mencoba belajar bersama. Kita lanjut. Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Dari ayat ke-6 ini, secara logik dan ilmu mantik, filsafat Quran akan menunjukkan ketika Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli, tanpa ada kata kunci, Nabi Muhammad itu bisa melihat, kita bisa mengambil intisari. Malaikat Jibril menampakkan dengan rupa yang asli, maka Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dengan rupa yang asli. Linuriyahu min ayatina. Tapi ini masih tidak ada kata kunci yang memang detail atau jelas. Kita akan temukan di ayat berikutnya. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Malaikat Jibril berada di ufuk yang tinggi, yaitu nanti di Sidratul Muntaha. Jadi bukan malaikat Jibril yang turun ke bumi menjemput Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril dengan rupa yang asli berada di ufuk yang tinggi. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Tapi ini ada kata yang lebih detail lagi. Kita lanjut ayatnya. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di ufuk yang tinggi, malaikat Jibril baru mendekat kepada Nabi Muhammad sampai jaraknya itu 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Kita lanjut. Lalu dia menyampaikan kepadanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Jibril menyampaikan wahyu. Apa yang disampaikan Jibril? Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi esensi mewahyukan itu adalah malaikat Jibril memperlihatkan sesuatu. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Sungguh dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Jadi, tujuan Isra Mi'raj yang pertama yaitu memperlihatkan malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini yang pertama. Di mana Nabi Muhammad melihat Jibril dengan rupa yang asli? Yaitu di Sidratul Muntaha. Cocok dengan esensi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Jibril, Nabi Muhammad melihat rupa Jibril dengan rupa yang asli. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan, maka Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dengan rupa yang asli. Kita lanjutkan. Di dekatnya ada surga. Maka isi dari Isra Mi'raj yang kedua yaitu Nabi Muhammad melihat surga dan seluruh isi-isinya. Lanjutkan. Ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Sesuatu yang meliputi mungkin menutup seperti awan-awan kabut, awan-awan putih yang menyeliputi. Sehingga orang jauh
tidak akan bisa melihat kecuali orang yang sangat dekat bisa melihatnya. Kita lanjut. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu melampauinya. Pas secara dua ujung busur panah untuk objek penglihatan Nabi Muhammad. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka di surat Al-Isra ayat 1, tujuan Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka di ayat 18, jawaban secara khobariyahnya, laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, yaitu melihat Jibril dengan rupa yang asli. Yang kedua, melihat surga dengan segala isinya. Itulah teman-teman para ahli surga. Lalu bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Apakah Allah memperjalankan langsung atau Allah memberikan suatu kendaraan? Maka kalau kita sering dengar buruk berupa dengan kendaraan, maka itu merupakan isi dari kitab-kitab selain Al-Quran. Maka esensi kata dari buruk itu adalah barakun. Barakun itu secepat kilat. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad seperti esensi kun fayakun, seperti barkun, kilat menyambar. Cus. Langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Seperti kilat lagi. Allah memperjalankannya langsung. Cus, langsung ke atas. Nah, itu esensi dari barakun. Dan kita akan bisa mengetahui lebih detail esensi dari barakun atau buraq. Barakun yakadul barku yakhtafu absarahum. Jadi esensi buraq itu atau barkun itu adalah secepat kilat. Dan ini merupakan salah satu kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperlihatkan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah teman-teman isi dan cerita Isra Mi'raj menurut ayat-ayat mubayyinat dan ayat-ayat mufassirat di dalam Al-Quran. Maka silahkan teman-teman memikirkan kembali dan membacanya kembali dan mengkaji kembali, yaitu surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18 sebagai jawaban dari surat Al-Isra ayat 1 tentang cerita Isra dan Mi'raj. Ingat teman-teman, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, yang ketiga, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai buku bacaan, referensi pengetahuan yang akan selalu kita baca, kita ingat, dan akan kita sampaikan kepada orang lain. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.